gitu loh. Oh, Masya Allah. Iya bang, Assalamualaikum warahmatullahi mencari wabarakatuh. kesalahan. Masya Assalamualaikum Allah, gurunda warahmatullahi kita sudah Dulu. dulu. Iya, selamat pagi. Masya Allah, Semangat pagi. alhamdulillah bang. Semangat pagi. Baik. Ya, Gak apa-apa Ini Bang, bang, tadi bagaimana tadi kebetulan ada sebenarnya tadi ya, jadi mereka ingin tahu Abang Juma sebenarnya mengenai tadi kelanjutan saya mau si Candy. jadi begini Bang Zuma, Siap, Bang siap. Roy sebagai guru kita kan, sebagai guru kita Abang, tolong berikan kami edukasi yang baik untuk memahami persoalan Candy ini kan. Nah, banyak dari oten-oten ini menuduh kita ini sebagai umat Muslim ini bahwa kita memojokkan si Candy, menyalahkan si Candy. Tetapi kan Gurunda bersama teman-teman kan sudah mengambil kebijakan yang baik. Jadi menurut Bang Zuma, untuk kita-kita ini kan yang masih debat-debat awam, yang masih di bawah daripada ilmu dari Bang Zuma, minta tolong kami ini berikan kami edukasi yang baik untuk memahami persoalan Candy ini Bang. Begitu. Iya, jadi kalau dari aspek Islamnya kan sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Al-Quran juga menjelaskan itu sudah ada, baik dalam kitab-kitabnya teman Kristen, kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Islam. Kebenaran dari Tuhan itu sudah nyata bagi kita umat beragama. Sekarang kata Tuhan, terserah kita pilih yang mana. Mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan, tidak ada paksaan. Nah, terkait dengan yang dilakukan oleh saudara Candy, saya pribadi kan sudah menyuarakan, ya jangan dilarang, biarkan saja, karena itu bagian daripada perintah di dalam Bible. Contoh di dalam Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur atau maksud palsu. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan saudara Candy melakukan seperti itu, karena itu adalah amanat dari Bible-nya gitu. Masya Allah. Bukan seperti itu kata di Gimana gitu? itu nanti dibilang penistaan itu hati-hati Bang Juma. Gimana? Aku bilang bukan seperti itu bunyinya di kitab Filipi, jangan mengajari teman-temannya seperti itu, nanti abang bilang penistaan. Tidak, dalilnya ada. Dengan maksud propasis itu maksudnya mengelabui dengan maksud Tidak palsu. seperti itu bukan seperti itu bunyinya Bang Juma. Coba Anda yang baca deh, jangan saya. Silakan. Di Filipi 1:18. Saya bilang jangan Bang Juma, jangan mensentuh Alkitab. Kalau memang Bang Juma nggak senang membaca ya itu namanya penistaan. Bukan saudaraku, jadi kita tidak bisa menyalahkan Candy sepenuhnya, karena dia sedang mempraktekkan kitab. Belum lagi kalau Matius 10 nomor 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular ini kan identik dengan iblis kalau di dalam perjanjian lama. Nah, ini yang sedang dilakoni oleh Candy, cerdik seperti ular itu. Ya, jadi saya sebagai apologet tidak melarang, silakan. Itu yang pengkoran ke umat. Tetapi kalau abang nggak salah karena kebencian di hati abang, saya tidak terima di komal ini. Jadi Kenapa Bang Zuma diturunkan Bang? Dia menerangkan dulu Bang. Kenapa Bang Zuma diturunkan? karena Dia menerangkan Bang. Itu kan sesuai data. Iya, disuruh baca sendiri Alkitab abang tidak mau. Begitu dia mau menerangkan, abang turunkan dia. Dia memang tidak jelas membaca. Saya tidak akan terima. Dia sudah pertama di dalam perjanjian lama dia akan tidak ada kutukan, padahal tadi itu ada berkat. Gue bilang bisa kutukan Bang, jangan abang menista itu Bang, saya bilang.
Kok menista? Menista yang Abang gimana? menganggap dia Abang. menista, abang yang terangkan. Atau Perintah kalau tidak ulang menerangkan, ada biarkan nggak? Bener-bener dulu ada. Bang Gimana Zuma yang beritanya? Baca jumlah itu yang saya tidak terima. Kan sesuai yang tertulis Jangan itu, coba biar menarasikan kasih kesempatan klarifikasi, naikkan Bang Zuma dulu. Dia dijelaskan. ini suatu yang atau bagi saya. coba dinaikkan Tapi Zumanya supaya dijelaskan. Kami juga di sini Sesuai tertulis itu. Kalau narasi yang tidak ada di narasi itu disebut penghujatan. Kalau sesuai di apa yang dilakukan. Ayolah, yang jujur, yang adil lah. Dan di situ semua itu menunjukkan kepada saudaramu itu tidak baik buat saya. Saya tidak mau mendukung hal itu. Begitu. Jadi kalau saudara mengikuti ayat kita dan terima, karena saudara tidak mengerti Alkitab, jangan sok tahu untuk mengartikan dan membunyinya pun tulisannya pun bercepat. Lalu yang mana? Kelirunya yang mana? Yang tidak sesuai di Alkitab itu yang mana? Perintah seperti ular ada nggak memang tertulis di situ? Bunyinya itu salah. Dibilang bohongan dan untuk kesehatan. Kebenaran kalau memang itu pahit haruslah diterima jujur dan adil gitu. Itu memang fakta kebenaran tertulis di Bible. Untuk memudahkan kepada Anda tidak boleh seperti itu. Saya peringatkan seperti di komen ini jangan mengutip ayat. Putus suaranya, host. Jadi Alkitab tidak boleh dipelajari gitu. Alkitab tidak boleh dipelajari di luar Muslim gitu. Bisa dipelajari, tapi tanya dulu. Tidak boleh dibaca anak-anak gitu. Narasi dia itu Nah, coba naikkan kembali, Bang. Coba naikkan kembali, Bang Zuma. Iya. Si Candy ini kan memang cerdik seperti ular kan. Candy ini cerdik seperti ular. Jadi dia ngeprank, dia ngaku sendiri dia bilang ngeprank. Dia juga bilang sendiri ada bukti rekaman dia ingin merusak Islam gitu. Itu kan. Itu kan sudah terbukti, Bang. Ya berarti sesuai narasinya tadi, tidak ada penghujatan, penistaan tidak ada, sesuai di kitabnya. Dan dinarasikan kepada hal-hal yang tidak benar. Sebenarnya Alkitab ini sebuah bermakna dengan kepada kebenaran, kebaikan, menuntun orang dengan kepada pengajaran yang benar. Jangan dikutip itu hanya prank. Kalau dia menuntut untuk kebaikan, ya kan? Kalau dia mau menuntut untuk kebaikan dari agamanya, kenapa dia itu apa namanya? Saya bilang katanya dia masuk Islam tapi ingin memberikan ajaran-ajaran Islam. Abang ada di mana? Kenapa, Bang? Kebenaran apa? Kebenaran apa ada di mana? Jawab. Putus suaranya, Bang. Kebenaran abang ada di mana? Data bukti kebenaran abang ada di mana? Maksudnya yang mana, Bang? Tentang agama Islam. Satu kebenaran, bukti data abang ada di mana? Saya tanya dulu. Candy ya? Gimana? Abang mengenai Candy ya? Untuk mendukung dalam setiap kata dan ayat-ayat. Di ayat kebenaran abang itu ada di mana? Kita bicara masalah Candy nih, Bang. Ini bukan masalah Candy, tapi dia mau ceplokkan ayat. Abang host, naikkan dulu biar dijawab. Kok pertanyaannya kok malah yang tidak mengeluarkan narasi? Itu Abang Zuma naikkan dulu. Kalau mau bertanya Abang host, ya dijawab. Ya, coba naikkan dulu Bang Zumanya, Bang. Coba naikkan dulu. Dia nanti Bang Zuma bertanya ke kita yang tidak bernarasi.
masalah ini kan kita juga tidak maklumi, iya kan? Debater Muslim seperti Bang Zuma itu kan mereka sudah mengambil kebijakan yang baik juga kan tentang Kendi. Begitu. Naikkan dulu Bang Zumanya, Bang. Dia dari data orang. Pede dong dengan Al-Qur'annya, ambil dong, kutip dong dari ayat Al-Qur'an narasimu. Jangan Pak. Ya kan gini Orang Hos, lain. lagi ngomongin si Kendi kan. Kitabnya Kendi apa? Alkitab. Makanya diambilkan dalil di Diserang-serang. Alkitab. Si Kendi nggak memakai Al-Quran. Nah, kan dari awal ngomongin Kendi. Waduh, Karena apa? kejujuran hakim yang adil Hos ini gimana? Anda terima dan saya tidak mau hal itu terjadi. Saya tidak mau hal itu terjadi di sini, di room ini, diambil ayat Alkitab untuk mensorong-sorongkan dan memaparkan kepada saudara suatu kebenaran ini yang ingin dipenuhi dengan data kepalsuan. Coba dia memang memberitakan kebenaran. Ambil data dia yang benar. Di dalam data dia ada, kalau ada kebenaran ya udah paparkan data dari dia. Jangan ambil data orang. Silakan naikkan Bang Zumanya dulu. Silakan naikkan Bang Zumanya dulu. Silakan naikkan. Daripada Anda berkor-kor sendiri di sini, kan? Nah, lebih baik naikkan. Coba. Bukan itu. Ayolah, gak usah ketakutan. Jujur pada apa yang ada di isi Alkitab ya. Jujur kita semua. Tentunya Kristen ini, kitabnya sendiri kok gak mau jujur ya. Gak usah takut-takut gitu. Selama berdalil, itu fair-fair aja lah. Abang, di sini kalau abang mau paksakan saya, lebih baik abang undur diri. Karena apa? Buat mengungkap suatu harus buat abang harus berdiri di dalam data. Ada keadilan nggak di room ini, gitu kan? Salahnya di mana kalau memang si Kendi ini bisa dikorelasikan dengan dalil secerdik ular? Ada memang tertulis kan dalil itu. Salahnya di mana? Kita pakai memang betul-betul naik ini ingin membuat suatu kebenaran, membuktikan suatu kebenaran dalam kitab masing-masing. Kita masing-masing maunya kita mendalilkan si Kendi ngambil dalil di Al-Quran gitu. Ya enggak masuk. Benar. Kan dari awal dari pagi ngomongin si Kendi, dalilnya diambil dari kitabnya. Begitu kalau mau itu sama Bang. Kalau diambil dari Al-Quran jelas non-muslim itu kafir. Tertutupi mata mereka, mata batin. Ya, tertutupi dari Islam, sudah jelas. Dengan bukti dari data dari Al-Quran, Bang, jangan kutip dari Alkitab itu mensorong-sorongkan dan menyalah-nyalakan bunyinya. Itu tidak seperti itu bunyi yang dibacakannya tadi, makanya saya marah. Dan itu kedua lakukannya di sini. Oh, salahnya di kami Muslim terlalu cepat percaya dengan ada yang mu'alaf. Sedangkan ada perintahnya, bersegeralah ketika kalian mendengar ada orang yang mau mu'alaf. Menurut menurut Sayyidina Ali pun ketika orang bersyahadat minta syahadat, tidak segera kamu syahadatkan dan dianya terburu-buru meninggal, maka ada rasa tanggung jawabnya di situ nanti posisinya. Begitu. Kami semua tidak akan untuk membuka koma. Tapi buat saya ke depannya itu janganlah saudara-saudara kita Muslim itu membenarkan narasinya diambil dari Alkitab. Tapi benarkanlah narasimu melalui datamu, pedelah dengan Al-Qur'anmu. Kira-kira begitu maksud saya. Karena kita saling-saling mengisi ya kan, saling-saling saling-saling memberikan masukan. Bagaimana sih yang lebih baiknya, lebih benarnya? Ambil dari data saudara, pede dong. Jangan mengutip dari kitab saya. Untuk membangun narasi Anda itu di dalam kebenaran, menunjukkan suatu kebenaran. Jangan, bawa Alkitabmu, bawa Al-Qur'anmu. Kutip dari situ, apapun bunyinya yang meleset-meleset menurut kamu buat bacaannya dan bunyinya, nggak masalah buat saya, karena itu data kamu. Untuk membenarkan narasi saya tidak kan masalah. Tapi ini yang kamu kutip dari data saya, dan untuk membenarkan narasimu. Dan bunyinya itu pun kamu peleset-pelesetkan, bukan bunyi yang sebenarnya. Itu yang saya tidak terima di sini. Jika itu bunyinya yang sebenarnya dan artinya yang sebenarnya, saya tidak akan marah. Berarti Anda lebih luar biasa dari saya memahami Alkitab saya. Itu aja jawabannya. Kenapa tadi Bang Zuma menyuruh Anda untuk membacakan, Anda tidak baca, malahan Ya, Anda turunkan Bang Zuma. Dia langsung untuk membenarkan membenarkan narasinya. Dia langsung ke situ.
Tahu kalau ngomong itu tuh langsung nembak dia ke situ gitu. Bukan langsung dibilang gini, saudaraku tolong dibaca ini ada di Makanya jangan monolog, naikkan Bang Juma biar nggak monolog. Dua sisi, ada sanggahan pula. Ini nggak adil, abang host bernarasi seperti itu terus, sedangkan yang terkait tidak ada. Itu penuh kebencian Kristen. Saya di sini menyatakan seperti itu. Bang Juma itu sering menyatakan dirinya itu benar-benar benci melalui data ini. Dia semplong-semplong narasinya untuk gimana bukti rasa kebencian Bang Juma, sedangkan dia selalu memanggil saudaraku terhadap lawan bicaranya orang-orang Kristen. Saya pastikan itu setiap diskusi selalu memanggil dengan istilah saudaraku, bukan musuhku. Jadi kalau dipaparkannya seperti itu pada saudara, jangan contoh itu. Panggil dia guru, tapi dia udahlah kalau ketakutan kalau memang salah tinggal disanggah aja Bang. Iya tadi kalau memang salah harusnya disanggah aja. Anda bilang naikkan lagi dia, itu udah kedua kali saya udah kasih tahu pada saudara, itu udah kedua kali coba di sini kali. Jadi kayak lagi sekali kedua kali ada lagi. Kita kan mau memberitakan yang benar di sini, komunitas iman ini, dalam kumpulan ini, kebenaran. Nah, lantas kenapa waktu Bang Zuma menyuruh Anda untuk membacanya, Anda tidak baca, malahan Anda turunkan dia. Anda katakan kan memang alasan kuat ya. Kalau harus adil harus ada alasan kuat. Iya. Ya harus fair lah, harus fair. Selama ini ku pantau Komal Murati ini asik kayaknya ya. Makanya pagi-pagi saya ingin naik diskusi ngobrol bareng sama saudara-saudaraku nih warga Indonesia. Lalu malah saya melihat kejadian seperti ini, host. Jangan sampai sama seperti di Komalnya Billy itu. Tak terhitung saya dikik di sana tuh. Silakan. Iya. Ini memang bagus, Bang saya jarang naik, bisa naik Bang memang betul. Dia tidak seperti Komalnya Billy, cuma nanti kali ini nih Bang betul. Ya, karena kenapa saat tadi naik pertama adalah terima kan? Saya ceritakan tentang si Candy, Anda diam saja. Artinya Anda juga ini seakan-akan bukannya menerima atau tidak menerima ya Bang. Iya. Jadi seandainya Abang pemain seperti gini Bang Roy itu Anda ini Sekarang hostnya ditanya dulu. Itu sebenarnya mempermalukan bukan cuman kita loh. Dilakukan hal seperti diskusi itu tidak diterima dimanapun itu. Alasannya apa? Bang Juma tidak diterima. Alasan ya kan orang lain, dan itu pun dipeleset-pelesetkannya, bunyinya disalah-salahkannya untuk membenarkan asumsi dia atau dia tidak mau. Kalau begitu tunjukkan yang mana yang benarnya. Kalau memang itu kamu anggap itu salah gitu loh. Contoh kejadian pagi ini tadi, host ya. Menurut host ini termasuk cerdik apa enggak si Candy itu? Dia sudah mengakui dia ngeprank, dia sudah mengakui ingin merusak Islam, dia sudah mengakui kepura-puraannya setelah tabayun berdamai disuruh minta maaf bertemu dengan Bang Handi dan Bang Andre ya kalau salah, itu setelah bertemu minta maaf secara terbuka, di situ malah setelahnya ketawa-ketawa lagi bikin ulah. Ini menurut host cerdik apa enggak orang ini, terlalu cerdik apa enggak dengan berpura-pura seperti itu. Lalu Bang Zuma tadi diambilkan dalil di kitabnya yang dipegang oleh si Candy itu sendiri di Bible, cerdiklah seperti ular, itu sesuai kan? Kalau memang ada tertulis seperti itu, di mana penistaannya, di mana penghinaannya? Kalau memang kebenaran itu pahit ya seperti itu. Gimana? Ya. Dia sering mencuri-curi seperti itu. Kok mencuri-curi? Emang bisa diambil itu tulisan? Berpikir yang logis, host, yang adil ya. Seperti selama ini yang ku tonton nih. Kami Muslim sangat bangga dan senang hati, silakan Al-Quran dipelajari oleh Kristen, oleh non-Muslim, silakan, senang kami.
Bila mengambil satu kejadian diambilkan dalil ke Al-Quran, silakan kita bahas. Kan begitu kami. Iya, bahkan kita bisa belajar juga seperti itu. Iya, nambah ilmu. Saya jujur, saya seluruh Al-Quran ya 30 juz itu belum semuanya saya pelajari, saya baca. Tapi poin-poin pondasi ajaran Islam sudah paham. Gimana? Nah, dia Muslim kan punya Al-Quran, ya udah bawa dong, pede dong dari Al-Quran. Aduh, enggak paham-paham. Tadi kan menarasikan ke situ. Tadi kan ngomongin si Candy, dia berpegang kepada Bible, bukan kepada Al-Quran. Besok lagi kita bahas untuk satu hari. Makanya. Saya tutup dulu live. Makasih dari kita yang Untuk semuanya lah, kalau bikin komal itu yang adil ya, kalau menerima Muslim ya, menerima non-Kristen yang adil, yang jujur. Saya adil. Nah, keadilannya di mana? Orang itu memang berdalil, ada tertulis, bukan merubah-rubah ayat. Bukan memplesetkan ayat, menghilangkan sedikit-sedikit gitu kan? Kan kayak gitu. Itu seperti itu ngomong, baru benar. Jangan Anda mengaku-ngaku ini rumah saya, tapi Anda tidak punya anak. Ya iya, terus kenapa tadi diturunkan Bang Zuma? Kenapa diturunkan? Kenapa nggak debat sekalian? Kalau memang merasa bahwa itu tuh salah gitu loh. Tinggal disampaikan aja. Buktikan kepada publik. Harus percaya diri dengan kitab Anda sendiri, kan begitu. Itu kan kata-kata Bang Murahati juga sendiri, kan begitu. Terus nggak bisa. Buat komal-komal manapun seperti itu, dia tidak mau mengalah, ya kan? Walaupun dia ditegur, dia tetap nggak mau gitu. Saya udah sering, bukan saya istilahnya bohong, enggak, saya perhatikan kok. Terus pagi ini tuh kesalahannya di mana kalau sesuai data gitu loh? Saudaraku, Anda mengatakan ini rumah saya, ini punya saya, tapi tidak punya suratnya atas nama orang lain. Apa kita itu benar? Pengakuan Anda? Topiknya kan lagi ngomongin orang Kristen, kitab orang Kristen itu kan ke Bible. Gitulah. Gimana kelirunya? Narasikan tentang suatu kasus diambilnya dari data ini nih. Tidak jadi boleh seperti itu. Anda tidak mau secara tidak langsung Anda tidak mau belajar gitu loh. Candy itu cerdik. Secara tidak langsung. Anda membenarkan Candy pada suatu kebenaran. Kalau Anda mau mendirikan narasi suatu kebenaran, ambil datamu, ambil surat-suratmu. Jangan asal ngomong aja, aku ini bagus, rumah saya ini bagus loh, enak loh. Tapi Anda tidak punya surat. Apa itu benar? Punya Anda. Apakah itu bunyi saudara Anda itu sangat hati? Tidak kan, itu kesesatan Tuhan. Jadi itu pelajaran buat saudara, janganlah dalam membenarkan narasimu, ya, pemahaman dan penyambung itu dari orang lain. Bawa tamu, pedelah dengan begitu. Kamu itu takut. Seandainya kalau Anda berani, Anda nggak akan turunkan Bang Zuma kan? Cuma Anda di sini berkoar-koar, setelah Bang Zumanya Anda turunkan. Iya, itu saja. Nyesel saya dengan Abang. Iya, itu untuk Bang, itu bukan berkat. Baca. Intinya satu, kalau memang percaya diri dengan kitabnya, Bang, harusnya tadi enggak seperti itu. Begini loh, tunjukkan yang mana. Silakan dibaca, kan begitu. Tadi disuruh baca aja nggak mau abangnya, gimana? Ya sudah, saya turun dulu. Oke, makasih semuanya ya, semangat terus. Lanjut dia membenarkan narasinya lewat dalil itu. Begitu. Oke, kan opening dulu apanya saudaraku. Berikan dulu masukan seperti apa maksud ini, apa benar kan?
Yang masih ada di Komat, Bang Sau, Dr. L, dan Bang Rai. Silakan Bang Rai. Apakah Anda mau mengatakan rumah Anda itu bagus, indah, dan hak milik Anda padahal Anda tidak punya surat-suratnya? Apakah itu benar? Silakan Anda jawab dulu. Itu satu contoh analogi yang saya maksud. Anda yang nggak pede ke Al-Quran Anda untuk membenarkan narasi Anda, itu namanya penyimpangan itu, kebohongan itu. Saya tidak terima. Anda kalau membangun narasi untuk satu pemaparan, bawa dalil Anda, bawa surat-surat Anda. Ya, kalau saya bernarasi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, itu saya ambil dalil Al-Quran Al-Baqarah, ayat nomor ayat 2. Contoh gitu kan, itu sudah memakai kitab kami sendiri. Ketika membicarakan oknum si kekristenan, tentunya ambil dalilnya ke Alkitab dong. Karena diambilkan ke Al-Quran, Hos. Biasanya aku pamit dulu lah. Aku pamit dulu. Di sini baru saja saya menyaksikan tidak ada keadilan di sini ya. Kejujuran hati pun tidak ada. Justru kami malah bangga kalau kitab kami dipelajari oleh halayak umum ya. Dari ayat per ayat. Silakan. Malah kami suka. Begitu Anda diajak penjuma membahas ayat Bible yang bisa dijadikan rujukan untuk Candy, malah main kick aja. Tidak konfirmasi dulu. Atau silakan disanggah bila ada kesalahan dalam bernarasi penyesuaian dalil. Begitu, Mas. Kalau keadilan mau jujur harusnya seperti itu. Jangan langsung di-kick. Apa yang ditakutin sih? Apa yang dikhawatirkan kok tiba-tiba main kick? Berarti nggak adil kan? Terburu-buru itu. Sudah saya bilang berulang-ulang. Kalau lagi ngomongin orang Kristen, kita ambil rujukannya ya nggak mungkin ke Al-Quran. Bisa diterima nggak ini pernyataan saya barusan? Udahlah, pamit dulu ya. Makasih ya semuanya. Bang Hos, makasih. Dan mendukung dengan dalil yang Anda punya. Itulah betul Anda mempunyai dalil yang benar. Ambil dari situ untuk mendukung narasi Anda. Dan jangan ambil dari data orang lain dan mencerong-cerongkannya. Itu namanya penistaan, saudaraku. Jadi saya harap ke depannya kalau naik ke room, kalau saudara kita Muslim naik ke room ini, bawalah datang untuk membangun narasimu kepada yang benar. Jangan seperti itu. Saya tidak suka. Harus pede dong dengan data Anda, surat-surat Anda. Mengatakan ini rumah saya bagus loh, milik saya loh. Ternyata surat-suratnya bukan Anda, nama Anda. Itu suatu kebohongan. Shalom. Memang Alkitab itu menarik dibahas. Selain Alkitab nggak ada yang menarik, gitu. Nggak ada satu buku. Ya salam. Nggak ada buku. Nggak ada buku di dunia ini. Bro Arjunaku. Ya bang. Iya memang begitu bro. Gini, memang jangan ini. Mereka tuh begitu caranya. Jadi dia mengambil Alkitab, menyerang kekristenan, membenarkan ajarannya. Nah kalau bro kita murah hati sendirian, kasihan dia. Ya mana sumanya? Ya kan kita nggak akan pernah mundur lawan dia dan kita buktikan bahwa dia penyesat. Jadi begini, ya. Begini bang. Ini bang Triwana. Nantang. Ini bang Triwana. Alkitab ini Alhamdulillah saya dinaikkan kembali. Masya Allah. Sebentar dulu bang. Ya silakan. Sebentar dulu. Jadi begini, memang Alkitab ini satu buku yang menarik simpati. Semua orang, lu diam dulu, jangan semua orang pasti santai aja, santai, jangan diam emosi. Dulu, lu diam santai, relax. Diam dulu, jangan nyundul. Gimana sih? Jadi biasa sopan santun tata krama. Gitu, tata krama nggak ada kalau nyundul orang. Gitu. Jadi memang Alkitab ini satu buku yang menarik. Jangan nyundul, jangan lu. Yo, saya mendengarkan khotbahmu. Lu diam, lu satu kata pun jangan keluarin. Tidak berdasar. Tata krama dan attitude nggak sopan santun kamu, gitu. Jadi memang Alkitab ini buku yang sangat menarik sekali ya, dan dibaca oleh semua orang, gitu. Tidak ada buku
selain Alkitab yang sangat menarik, siapapun pasti lu diam. Siapapun Kenapa sih? pasti Saya kan mendengarkan khotbahmu, khotbah yang tidak berdasar. Diam dulu. Asumsi. Diam dulu. Lu diam dulu. Siapapun jangan banyak bacot gitu kamu. Iya, Jangan emosi, santai. Kau cerita sebuah buku yang tidak ada legalitas dari Yesus. Buat apa? Yesus tidak mengenal kitabmu, Belum habis ngomong, gua udah kepanasan. Kamu tuh nyesatkan. Apa tujuanmu menyesatkan orang mendengar firman Tuhan? Firman Tuhan lu comot-comot. Saya bisa buktikan semua yang kamu comot itu untuk menyesatkan orang. Firman Tuhan. Lukas itu Tuhan gitu maksudnya. Ya, Coba host diatur siapa yang menghadapi saya. Di antara 3 orang ini. Lu Host jadi penonton aja. Lu aja tidak punya sopan santun gimana sih? Kamu berkhutbah itu di gereja, jangan di sini. Lu jangan nyundul. Lah, suara pun di mute. Ya udah, lanjut. Pintar, nak pintar. Di mute. Coba pintar sedikit. Mute dong. Khotbah gereja dibawa ke saya. Lucu. Mute. Kau sedang menghadapi Bang Suma ini, bukan jemaat. Paham kau? Atau tidak, kalau kamu di mute, turun dulu. Turunkan di bawah biar dia pasang telinga aja, pasang kuping. Bengos, turunkan ke bawah dulu. Dia nggak mau di mute nih. Biar dia nggak nyundul. Diam dulu. Bang host, nanti naikin lagi. Saya mute. Nanti si Suma ini naikin lagi, nggak apa-apa. Dia di bawah aja. Gitu. Jadi begini, memang buku Alkitab ini satu buku yang membuat orang itu kecanduan. Dan siapapun pasti mendiskusinya dan membahaskannya. Karena ini buku yang menarik sekali. Nggak ada salah satu buku yang lebih menarik daripada Alkitab. Gitu. Gua di luar itu nggak akan minat. Alkitab manapun gua nggak berminat untuk membahasnya. Ataupun untuk tertarik untuk membacanya. Karena memang tidak berfaedah. Karena gua pikir sampah. Karena Alkitab memang buku yang menarik ya. Jadi di rumah manapun pasti dibahas. Apalagi bagi iblis juga membahas. Jadi iblis juga mengatakan ada tertulis kayak di Yohanes 4 misalnya gitu. Ada tertulisnya, iblis juga membahas seperti itu. Nah ini iblis-iblis, makanya saya bilang Alkitab itu buku yang menarik. Dibahas semua, berbagai kalangan dibahas. Gitu. Jadi karena memang sangat menarik gitu. Gitu bro. Karena bahkan mereka tidak berminat membaca Alkitab, kitab sucinya gitu, nggak berminat selain dari Alkitab. Mereka. Jadi selain dari Alkitab mereka tidak akan berminat untuk membahas kitabnya gitu, selain kitab suci. Nah itu kehebatan luar biasa Alkitab di situ. Iya, bentar. Silakan. Silakan Bang Triwira, sampaikan suaranya seperti apa. Saya tanggapi, sorry, saya sampai lagi mandi, saya bawa HP. Ya, jadi begini, itu benar itu host. Jangan ada ngais-ngais di Alkitab ya. Kamu ambil Alkitab, kamu nyerang Alkitab, nyerang kekristenan, terus kamu membenarkan ajarannya. Kok enak, kita sudah buktikan. Ya kan, Bang Sumaya, kamu ayat-ayat Alkitab tuh kamu puter-puter. Ya kan, seenak udelnya. Ya, dan kita bisa buktikan yang kamu katakan tuh sesat. Maksud dari firman Allah itu kamu serongkan. Paham nggak? Bisa kasih. Emangnya kita ini bodoh. Jadi audiens harus tahu ya. Dia ambil ayat Alkitab, diserong-serongkan. Oke. Udah. Silakan Bang Edra Sirait, ada yang mau disampaikan kepada Bang Juma, silakan. Selamat pagi ya, kebetulan saya sudah menonton videonya Bang Juma ini. Sebagai orang Kristen, saya asli orang Kristen, orang Batak saya ya. Tidak ada haknya si Juma ini menafsirkan Alkitab. Dia tidak menempuh sekolah teologi, tidak bisa sembarangan menafsirkan Alkitab. Bukan seperti mereka, segampang udahnya menafsirkan kitabnya. Tidak bisa begitu. Kita itu harus saling menghargai di Indonesia ini. Saudara Reli, silakan. Ada yang mau disampaikan ke Bang Juma, silakan. Silakan Bang. Halo.
Udah pada udah lari ya Bang. Oke, sekarang giliran Bang Juma untuk menanggapi setiap teguran saudara kita apologet yang ada di TikTok ini. Silakan. Oke, baik. Jadi saya melihat saudara-saudara di sini seakan-akan korban. Ini kan tadi awalnya bahas tentang Candy. Makanya muncul narasi pembelaan saya terhadap dia. Bahwa Candy melakukan itu ada dasarnya di dalam Bible. Kok jadi kalian yang jadi korban ini sekarang? Bukankah kami yang dinistakan dengan perilaku Candy seperti itu? Dan teman-teman mengusung kekuatan kemudian untuk melaporkan. Saya yang larang. Negara ini menjamin setiap umatnya, setiap penduduknya untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Candy sudah menjalankan mandat kitabnya, kenapa mau dilarang? Biarkan aja orang beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, saya ditanya, kenapa saudara mengatakan begitu? Lah memang ada perintahnya dalam Bible kok. Cerdik seperti ular. Apa yang salah terhadap Candy ketika dia mengaku murtadin, mu'alaf, bersyahadat, kemudian ingin membasmi Islam dari dalam? Apa yang salah kira-kira menurut saudara? Bukankah di Bible menyediakan data-data itu? Nah, ketika saya menarasikan bahwa di dalam kitab saudara seperti ini dalihnya, ada perkataan seperti ini, kenapa saya dikatakan tafsir? Sementara Bible itu tidak perlu lagi ditafsir, itu sudah tafsiran. Lukas mentafsirkan apa yang terjadi terhadap Yesus dengan murid-muridnya. Mereka tidak menuliskan firman. Kalau dikatakan itu firman, tolong terangkan ke saya, nabi mana yang menerima wahyu dengan menggunakan bahasa Yunani? Tidak ada itu. Makanya saya katakan, saudara Arjuna, Anda menarasikan sesuatu yang tidak berdasar. Kenapa? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab saudara perjanjian baru itu. Yesus tidak kenal. Itu hanya tafsiran-tafsiran orang yang menuliskan tentang Yesus, tentang muridnya, tentang ajarannya. Tapi posisinya sebagai firman itu bukan. Kalau di Islam, dia hanya duduk sebagai hadis maudhu. Pemberitaan yang menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menceritakan tentang yang diceritakan itu. Nah, ini sama dengan kitab saudara. Ya, jadi saya membela Candy di sini. Bukan malah saya berkongkong-kongkong. Malah saya tegaskan kepada teman-teman, tolong jangan dilaporkan, biarkan aja. Karena itu adalah amanat di dalam kitab mereka. Nah, giliran saudara yang membantah kalau saya salah. Di dalam Matius 10 nomor 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, coba Anda bantah itu. Bahwa itu bukan maksudnya begitu. Maksud daripada Matius 10 nomor 16 itu begini. Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur, tetap hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi Anda jangan membatasi Candy ketika dia ingin mempraktekkan kitab Anda. Nah, kalau saya salah menarasikan, silakan Anda ajukan jawaban Anda tentang Filipi 1 nomor 18. Ya, saya akan ajukan. Silakan. Ambil dari Al-Quran saudara. Tenang aja. Tapi bukan sekarang, karena saya nggak buka Al-Quran. Kalau Anda butuh Al-Quran, saya yang kasih. Kalau mau saya menarasikan Al-Quran, saya jelaskan Al-Quran sekarang. Bukan. Masalahnya apa kuping kalian tidak panas dengarkan ayat suci Al-Quran? Itu dulu. Kita buka, nggak masalah. Ini saya buka. Oke, boleh saya panas kalau kamu ambil ayat Alkitab. Oke. Bro, saya tanggapi dikit yang dia katakan tadi, bro. Anda siap-siap saya bacakan Al-Quran sebentar ya. Sebentar, saya tanggapi dulu yang kamu ngomong. Silakan. Anda kamu bantah. bilang Tuhan Yesus tidak punya legitimasi. Teman-teman baca khotbah di bukit. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, cukup banyak tuh khotbah di bukit. Itu legitimasinya. Tuhan Yesus berkata, aku roti hidup. Roti yang turun dari surga. Itu bukan legitimasi. Wah, kurang ajar ini orangnya. Belok-belokan firman Tuhan. Aduh, kamu tuh nggak diurapi oleh Roh Kudus.
mau coba-coba menerangkan firman Tuhan. Firman Allah itu adalah Injil itu sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri, begitu loh. Bang Triwira. Ya. Oke, nggak apa-apa. Satu aja saya. Jadi gini, saya tanggapi. Dia bilang kan tidak ada legitimasi. Dan waktu saya akan mengundang Bang masuk ke room ini untuk kita menggali Al-Quran dan Alkitab. Boleh ya Bang ya? Iya, gitu boleh, aja. boleh. Ayo, sekarang silakan. pun boleh. Silakan, jangan kamu ngasih ada Alkitab waktu tuh. Bang. Udah salah. Disesatkan lagi. Saya tidak mendengarkan ada legitimasi dari Yesus tentang penulis kitab saudara loh. Itu menurut saudara. Saya bisa mana? buktikan. Coba mana saya sudah ngomong tadi. Saya sudah ngomong tadi. Misalnya Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang bisa bilang dia siapapun tidak bisa sampai, barang siapa yang tidak melalui aku itu tidak bisa sampai ke surga. Itu bukan legitimasi. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Bukan legitimasi. Yang dikatakan kamu itu memalukan banget deh. Yang dikatakan 15 detik kawan-kawan, 15 detik. Yang dikatakan legitimasi itu contoh 1 Yohanes 1 nomor 43. Itu legitimasi. Kata yang kamu ambil emangnya kita nggak tahu. Konyol banget rumah. Saya mute. Apakah legitimasi menurut Suma itu cap pakai stempel maksudnya? Saya jawab. Ya, Yohanes 1 nomor 43. Filipus, ikutlah aku. Itu legitimasi terhadap Filipus. Oke? Sebentar. Di Quranmu ada nggak Muhammad mencap stempel atau mengiakan bahwa ini Quran? Legitimasi dari baginda Rasul Muhammad SAW. Legitimasi dari baginda. Enggak, itu cap stempel. Terimalah Al-Quran. Enggak ada dari sahabat-sahabatku, malah dia sebutkan namanya. Ada enggak cap Saya mute lagi. Muhammad? Ada enggak cap stempelnya Muhammad? Coba tunjukkan gua cap stempelnya Muhammad dong. Ada enggak? Ada nggak Quran itu di bagian paling belakang bahwa Quran ini sah menurut Muhammad? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan. Anda bertanya, saya jawab. Dengar dulu, yang gua minta bagian belakang daripada Quran seperti katakanlah undang-undang. Kan dia di bagian bawah itu kan ada cap stempelnya, tertanda disahkan oleh Presiden RI. Saya pamit ya Bang Jono dan juga Bang Triwira semuanya. Saya pamit Jokowi. Ya. Karena ada kerjaan. Mana itu cap stempelnya? Adik. Itu sudah legal, sudah dilegitimasi oleh Muhammad. Ya, yang mau antar nih. Nanti ya ada lah. Waktu kita untuk Huzu Quran min arba'i min Abdillah bin Mas'ud. Ambillah Al-Quran dari 4 orang, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Itu legitimasi dari Rasulullah. Sama seperti Yesus dalam Yohanes 1:43. Dalam Yohanes 1 nomor 43. Filipus, ikutlah nomor 43. Filipus, ikutlah nomor 43. Filipus, ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini komalnya mereka hancur. Ya, beginilah kalau ajaran itu tidak didasari dengan kebenaran. Saya dihujat, saya dinistakan. Malah hostnya dengan tidak sopan gitu ya, membubarkan seketika komalnya, padahal komalnya itu sedang banyak tamu gitu dari pihak Kristen yang kejang-kejang. Pihak Kristen yang kejang-kejang kemudian banyak. Tetapi kemudian komal dimatikan tanpa ada aba-aba yang diiyakan oleh teman-temannya sendiri. Kita melihat bagaimana lucunya ajaran ini. Ya, saya katakan lucu dan menggelikan gitu.
orang membantu sahabatnya, saudaranya yang menistakan Islam supaya tidak dilaporkan, karena memang dia melakukan itu atas perintah kitabnya. Saya membacakan dalil di dalam kitab mereka, mereka kepanasan. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi apa yang diperhatikan oleh Candy itu amanat, itu ajaran dari Bible, tapi mereka tidak terima. Kan gitu. Nah, dia kemudian mau supaya saya membahas Islam, katanya. Al-Quran menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, fabima naqdihim mitsaqahum la'alnahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ini ada ayat suci Al-Quran yang menerangkan itu. Al-Maidah ayat 13. Tapi apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Ini perintah dari Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Makanya kita biarkan. Si Candy mau melakukan penistaan, dia mau melakukan apapun terhadap, yang penting jangan kepada Allah. Kalau terhadap perilakunya sendiri, ngaku-ngaku mu'allaf, kemudian mereka ternyata hanya memframing, ya biarkan saja. Karena Al-Quran sudah menerangkan, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan biarkan mereka. Terkecuali kalau orang ini menghujat Allah Subhanahu wa taala, menghujat Al-Qur'anul Karim, menghujat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, maafkan. Mereka melanggar, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan perjanjian persaksian terhadap iman Islam. Tapi dia langgar, apa kata Allah? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkan mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Makanya kita biarkan, makanya kita membantu bahwa apa yang dilakukan oleh si Candy itu adalah perintah dalam Bible. Lalu Allah mengatakan, "Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun." Qul, katakan ya wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kita serahkan kepada Allah, kita maafkan, biar Allah yang kemudian memberikan upah yang setimpal terhadap pekerjaannya si Candy. Kan itu poinnya. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Maafkan mereka. Biarkan Allah yang kemudian melimpahkan ya asapnya kepadanya. Lalu Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atu mithluha faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Kalau dikatakan dalam kitab mereka, kasihilah musuhmu, ini lebih di atas ini. Wajaza'u sayyi'atu mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Coba. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya si Candy melakukan seperti itu, ya biarkan aja. Ini amanat dari Bible. Nah, tugas kita sekarang ada menggaungkan,
bahwa yang dilakukan oleh Kendi itu adalah perintah dari Bible kalian untuk cerdik mengelabui orang lain. Itu ada perintahnya. Filipi 1 nomor 18. Lalu Al-Quran lebih jauh menjelaskan, walan sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah ini, kalau mereka ingin bahas dari sisi Al-Quran, kita suapin Al-Quran. Tapi apa mungkin telinganya tidak bernanah ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran? Walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Apa kemudian telinganya itu tidak ini? Telinganya tidak peka gitu, tidak keluar nana ketika kita membacakan. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu masih termasuk perbuatan yang mulia. Ya, kalau nggak salah Al-Quran surah Asy-Syura ayat 41 atau 42 atau 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Lalu diterakan lagi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Apa telinganya tidak keluar darah kalau mendengarkan Al-Quran kita bacakan kepada mereka? Sementara mereka diperintahkan untuk cerdik seperti ular. Ular identik dengan syaitan, popok, parakang. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Apa enggak bernanah kupingnya mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran seperti ini para sahabat? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima am mawadi'ih wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Apa ndak keluar telur buaya kalau dia mendengarkan ayat suci Al-Quran kita bacakan seperti itu? Ya. Jangankan ayat suci Al-Quran, original teks kitabnya sendiri mereka ogah mendengarkan. Apatah lagi mendengarkan original teks kitabnya orang Yahudi. Apatah lagi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka akan membelakanginya, mereka akan membuangnya. Jadi buat apa kita membacakan kemudian Al-Quranul Karim kalau mereka tidak minta? Sementara mereka adalah orang-orang kafir. Hati mereka lebih keras daripada batu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli.
Jadi biar dibacakan ini ayat percuma tuli, habiskan waktu. Kalau mereka mau mendengarkan baru kita bacakan, kan gitu, dalam ranah dialog. Kan begitu saudara-saudara yang dicintai oleh Allah. Jadi Al-Quran ketika menerangkan ini, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Jelas sekali ketika mereka menghujat, menista, mengolok-olok, yang penting jangan Allah. Tapi prosesi dalam seperti yang diperhatikan oleh Kendi, maka kata Allah, maafkan, biarkan Allah yang akan memberikan timpalan ya kepada mereka berupa upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yaitu azab dari Allah. Jadi saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup dulu kayaknya ini ya, sambil mencari komal yang mungkin bisa kita berikan sedikit edukasi terhadap teman-teman yang ada di luar. Kita tutup ini atau gimana sahabat? Takutnya ketika kita tidak tutup seperti biasa, saya harus bergerilya dulu mencari komal yang bisa memberikan edukasi. Atau kita tutup aja dulu atau gimana nih? Oh ya teman-teman, mohon kiranya channel Punggawa ya, channel Punggawa Suma Official itu di subscribe, karena channel itu diupayakan hidup ya, untuk apa ya, untuk membackup gitu. Karena di situ kumpulan orang-orang yang boleh dikatakan sebagai komunitas. Jadi Punggawa Suma channel ini adalah kumpulan pengawal-pengawal yang ada di kota Makassar ini, ya alhamdulillah beliau mau dengan siaga menjaga misi dakwah Zulkifli Emabas, siap 24 jam ketika ada apa-apa yang terjadi terhadap Bang Suma. Karena mau tidak mau teman-teman, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak, saya sekarang ini menjadi incaran mereka gitu ya. Jadi karena saya menjadi incaran mereka, teman-teman kita dari bodyguard yang ada di kota Makassar ini menginginkan kemudian saya untuk senantiasa bersama dengan mereka. Nah, untuk memantau itu mereka membuat channel, saya sarankan bikin channel, itulah channel Punggawa Suma Official. Ya, supaya kalau ada apa-apa kita dengan mudah kemudian bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi kalau ada artis-artis yang turun ini dari Jakarta ke Makassar, mereka lah yang mengawal itu semua. Ada acara-acara gubernur, ada acara-acara DPR, ada acara adat atau acara kerajaan, mereka lah orang-orang itu yang mengawal. Ya, ada acara pembersihan aksesoris kerajaan, mereka lah itu yang mengawal itu semua. Nah, untuk itu teman-teman silakan Punggawa Suma Official agar kemudian di subscribe supaya bisa senantiasa mengiringi setiap gerakan-gerakan yang kita lakoni. Kenapa? Karena menurut intelijen yang kita punya, saya itu sudah menjadi target utama mereka. Ya, target utama. Jadi memang harus kita mawas diri, kita nggak boleh kemudian asal-asal. Ya, itulah kenapa juga alasannya saya tidak ikut ke Jakarta bersama dengan teman-teman. Karena selain saya sibuk, banyak kegiatan yang sudah terjadwal yang tidak akan mungkin kutinggalkan. Juga banyak yang memberikan masukan, termasuk beberapa Habib ya. Jangan kesana, jangan terlalu murah untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya gitu. Maksudnya gitu, apalagi pertemuan itu sudah diumumkan kemana-mana. Sangat boleh jadi ada pasukan miring yang tidak menyukai Bang Suma. Dan itu memang iya, intimidasi, ancaman itu sudah terlalu banyak gitu. Makanya saya minta anak-anak saya itu untuk
berhati-hati ketika keluar meninggalkan rumah. Tapi tetap saja kita sandarkan kepada Allah. Namun meskipun demikian, ya hukum alam itu kan selalu berlaku, hukum adat itu selalu berjalan. Untuk itulah kemudian, yuk teman-teman, tak ada salahnya ketika mensubscribe Punggawa Suma Official. Ya, dengan demikian kita bisa bersama dengan teman-teman kita, para bodyguard yang ada di Kota Makassar ini. Ya betul, Punggawa Suma Official. Bagaimana teman, kita tutup dulu. Habis itu kita mencari lagi komal-komal, mana tahu di komal lain materinya. Gitu ya, supaya ketika ada yang mau belajar tentang apa sih yang menjadi dasar pijakan orang-orang oten ini selalu nyamar-nyamar mu'allab. Dengan mudah mereka mengucapkan mu'allab. Dan kenapa umat Islam selalu memaafkan? Apakah ada dasar pijakannya di dalam Bible dan ada pijakan dalam Al-Quran atau apa? Nah, untuk itu mencari komal ini. Kalau kita tambah dengan materi lain, nanti tidak apa istilahnya ya, tidak mengerucut kepada satu materi saja. Jadi kita tutup dulu. Habis itu teman-teman tetap stay di Zulkifli M. Abbas, karena habis ini pasti kita akan live lagi. Saya akhiri sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, bersatulah NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.